Nabi SAW bersabda, inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Kata Nabi ketika disebutkan tentang orang soleh, apalagi Imam Bukhari ini salah satu sosok umatnya Nabi Muhammad yang paling berjasa di dalam menjaga kelestarian sabda-sabda hadis-hadisnya Rasulullah SAW, sampai mengumpulkan kitab hadis yang sampai dibilang ashahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Siapa yang tidak ngefan kepada Al-Imam Al-Bukhari luar biasa. Apalagi kalau kita tahu manakibnya secara mendalam. Dan dulu itu saya itu angan-angan gini, lah yo rek imam-imam kabeh kula di Arab. Ya, rata-rata imam-imam di Timur Tengah. Kita nang Arab ziarah iki. Imam Bukhari iki nyelentang cedek Rusia kono ato di Uzbekistan Bukhara jauh. Tapi alhamdulillah akhirnya yo lek karena kepingin itu setelah sekian tahun dituruti kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Imam Al-Bukhari itu namanya bukan Bukhari sebenarnya, itu namanya Bukhari bukan, namanya Muhammad. Ya, namanya siapa? Namanya Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail. Al-Bukhari itu maksudnya dari Bukhara. Ya, Muhammad bin Ismail asalnya dari Bukhara. Lah Bukhara itu satu kota, ya, namanya kota Bukhara. Jadi misalnya kok sampean Sulan Al-Jodipani berarti teko Jodipan berarti ya, atau Al-Jawi berarti dari Jawa. Nah itu makanya orang-orang dulu itu, orang Arab itu mengenali nama biar enak, nama terakhirnya itu nama daerahnya. Makanya kita pernah Fulan Al-Baghdadi, oh berarti dari Baghdad. Al-Misri berarti dari Mesir. Al-Makki berarti dari Mekah, ya. Apa mana misalnya As-Samarqandi berarti dari Samarkand. Nah Samarkand ini sama Bukhara itu enggak terlalu jauh, 200 kilo ya. Alhamdulillah itu termasuk kota-kota yang kita kunjungi kemarin. Samarkand, As-Samarqandi, Samarkandi ya berarti aslinya dari Samarkand sana. Nah, Samarkand ini termasuk sekarang Uzbekistan juga. Lah Bukhara kota ilmu luar biasa. Imam Bukhari punya ayah namanya Ismail ya. Pada akhirnya tapi di Bukhara itu banyak aulia wa sholihin. Saya kemarin waktu di kota Bukhara, saya sempat ke kota Bukhara. Makamnya Imam Bukhari bukan di kota Bukhara, ya. Tapi saya ke kota Bukhara, ketemu sama satu ulama, saya ditanya, "Berapa hari di sini?" "Di Bukhara berapa hari?" Saya bilang sekian hari. "Loh, kurang. Kamu tahu di Bukhara ini dimakamkan lebih dari 7.000 aulia, 7.000 wali. Gimana kamu cuma 1-2 hari?" Yo gak cukup cerita. Wala tungakno insyaallah balik maneh, ya. Insyaallah balik maneh mbek arek-arek Al-Huda iki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal. Tapi pada akhirnya di antara dari Bukhara yang terkenal banyak. Di antaranya kalau antum pernah dengar ada toriko namanya Naqsabandiyah. Nah, ini ya Naqsabandiyah. Naqsaban itu juga satu daerah di Bukhara sana, yang mana As-Sayyid Bahauddin An-Naqsabandi Sayyid, ya. Itu juga kita ziarah ke makam beliau yang mengasaskan toriko Naqsabandi juga ada. Tapi yang paling fenomenal sampai akhirnya yang paling identik dengan Bukhara yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail, ayahnya namanya Ismail, ini seorang ulama. Ayahnya seorang ulama. Maka dicari wong Jawa itu kacang gak ninggal lancaran. Lek bahasa Indonesia nih buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka lek bapake alim biasanya anake alim. Lek bapake bajingan anake bajingan. Lho tapi kadang ngono bapake alim anake bajingan iku rupane kesepak buah rupane wis lugur kesepak akhirnya tuh. Alhamdulillah misalnya bapaknya jahat anaknya baik, oh ya alhamdulillah iku rupane tibone ning kene lek kesepak nang nggen sing apik ya alhamdulillah. Imam Bukhari ayahnya seorang ulama, akan tetapi Imam Bukhari tidak sempat dididik oleh ayahnya dikarenakan baru Imam Bukhari masih sangat kecil sekali ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian banyak belajar sama kakaknya, punya kakak namanya Ahmad. Nah Ahmad ini sempat dididik abahnya, jelas ya, masih dididik abahnya. Imam Bukhari nggak sempat banyak ketemu abahnya, dididik sama kakak laki-lakinya tadi. Kemudian juga ngaji karena di Bukhara tempatnya ilmu ya di zaman itu. Masya Allah, saya itu waktu di sana jalan di kota Bukhara itu bukan gang cilik, gang kecil-kecil itu, bangunan tua itu, dek lawang itu mesti ono tulisan hadis, ada hadis, hampir semuanya. Ya, masuk gang kecil dan itu sudah bangunan lama-lama, itu termasuk kota tua ribuan tahun usia kotanya itu. Ya, ada yang bilang kalau yang Bukhara itu ada yang bilang 1.500, Samarkand itu 3.000 durung zaman Kanjeng Nabi wis dadi kota itu. Ya, wallahu taala alam. Cuman belum Islam. Kemudian di zaman Islam
Kemudian ada hadis, ayat, hadis itu di tembok-tembok tulisan ayat, nasihat, masya Allah. Dulu saat itu adalah pusatnya ilmu di zamannya. Kemudian Imam Bukhari belajar dari kecil wis ketok siji, gurune wis ibarat sing liya kongkon ngapalno iku suwe Imam Bukhari iki diluk tok ora wis apal. Sampai kalau disuruh ngapalkan ayat Imam Bukhari baca gini ditutup, sampai gurunya itu tidak percaya. Lo apal temenan, dites apal temenan. Ya, sampai Imam Bukhari di usia yang sangat dini sudah hafal Al-Qur'an. Kemudian diuji oleh Allah. Di usia kanak-kanak, tiba-tiba satu malam Imam Bukhari tidur, paginya bangun matanya nggak bisa lihat, dan ini lama ya. Dan subhanallah ibunya sedih, tetap walaupun matanya tidak bisa melihat, beliau setiap hari taklim ke sana dalam keadaan buta. Setiap malam ibunya, nah itu loh hebatnya doa ibu, sampai dibilang doanya ibu ke anaknya itu seperti doanya Nabi ke umatnya. Ibunya setiap malam, tengah malam, sepertiga malam nangis jualuk nang Gusti Allah, minta kepada Allah agar Allah mengembalikan, karena sayang dan melihat keistimewaan yang luar biasa kepada kecerdasannya, ke akhlak yang luar biasanya Imam Bukhari, nangis sampai sangat lama, sampai suatu malam ibunya ini mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dalam riwayatnya, ketemu Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dalam mimpinya, wahai ibu, Allah telah mengembalikan penglihatan putra Anda karena tangisan Anda yang sampai kering mata Anda daripada setiap malam nangis minta kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir agar dikembalikan penglihatan putra Anda. Maka ketika bangun dari tidurnya, dibangunkan Imam Bukhari, subhanallah, tiba-tiba penglihatannya kembali. Ala kulli hal, Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari tumbuh remaja, belajar ulama sana, punya satu guru, ustadz, yang mana gurunya ini yang mimpin ngajar di Masjid Jamek Bukhara. Jadi ada masjid, alhamdulillah kita juga ziarah ke sana. Masjid Jamek di Bukhara ini gurunya yang ngajar di situ. Sing khutbah Jumat di situ gurunya Imam Bukhari. Sampai ketika Imam Bukhari remaja, biasa waktu zaman jadi santri, akeh sing hasud. Kenapa? Kepinteran. Jadi sing liyane iku hasud karena gurunya seneng mbek Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari paham semua, apal kabeh. Akhirnya muridnya, teman-teman banyak yang hasud. Sampai terakhir gurunya sendiri hasud. Ya ini ceritanya, manaqibnya. Gurunya ini suatu saat mau pergi keluar negeri. Akhirnya Imam Bukhari disuruh gantikan khutbah Jumat di Masjid Jamek Bukhari. Masih muda sekali, si arek lah, zaman tadi arek cilik. Wahai Muhammad, kamu sudah pantas. Saya nggak pantas guru. Sudahlah. Terus kamu jangan takut, sudah tak kasih. Wis tak kasih catatan, tinggal kamu baca. Ini sudah ada tertibnya semuanya. Akhirnya berangkat gurunya, didelok Imam Bukhari, iki tak ganti gini, tak ganti. Akhirnya gak dibaca catatannya gurunya gimana. Imam Bukhari khutbah dengan caranya sendiri. Orang khutbah, orang-orang seneng, seneng. Ketika gurunya pulang, murid-murid santri sing hasud tadi ngompori gurunya. Wahai guru, itu loh Muhammad bin Ismail itu loh. Gak diceluk Bukhari, Bukhari kabeh yang di Bukhara ini ceritanya. Paham maksudnya sampean ya? Wahai guru, itu loh Muhammad bin Ismail itu yang catatan dari sampean gak dibaca, dia khutbah cara lain, gak kayak yang gini. Loh, ditanya, betul? Iya, saya itu punya pandangan, menurut saya begini. Akhirnya besoknya gurunya khutbah mana kan wis mulai ya. Akhirnya Imam Bukhari itu diminta khutbah di masjid pinggiran kota, cilik masjidnya, bukan di Masjid Jamek. Imam Bukhari khutbah nang kono, subhanallah, Masjid Jamek sepi, Pak. Orang-orang itu masyarakat semuanya mau sholat di sana, kepingin dengarkan khutbahnya Imam Bukhari. Sampai gurunya sempat merasa, iki muridku kok ngalahno aku, iki muridku iki. Ya tidak bisa. Allah itu memberi karunia kepada yang dikehendaki karena akhlaknya, penyampaiannya yang luar biasa, keilmuannya, sampai pada akhirnya sempat terjadi syekh antara guru sama dalam riwayat itu ya pekewo mungkin murid itu posisinya seperti itu. Sampai tapi pada suatu saat gurunya sadar, oh ini Allah, oh saya itu sudah tahu kok dia mulai kecil diberi kelebihan. Akhirnya sampai gurunya itu ketika sakit memasrahkan semua jadwal ngajar, semua khutbah Jumatnya di Masjid Jamek diberikan kepada Imam Al-Bukhari. Ala kulli hal, Imam Bukhari belajar ke ulama sana sampai seneng mempelajari ilmu hadis. Sampai kepada tahap Imam Bukhari akhirnya diajak haji sama ibunya. Haji keluarganya pulang, Imam Bukhari gak mau pulang. Belajar ke ulama-ulama di
di Mekah, lama duduk di negeri Arab. Sampai singkat cerita wis tak mari-mari lek cerita gitu nih. Singkat cerita, setiap orang cangkruk sak dunia Islam bahas tentang Imam Bukhari. Zaman itu. Waduh ono lek barate wong Jawa. Ono arek enom teko Bukhara. Waduh pintere gak karu-karuan, walime gak karu-karuan. Iso apal kabeh hadis sampai dikatakan sampai seratusan ribu hadis sak sanate dihafal sama Imam Bukhari. Dan yang dikumpulkan dan tertulis saja 17 sekian ribu hadis. Sampai wong cangkruan ini, wah Muhammad bin Ismail alek Bukhara, waduh pokoknya hebat pinter alim. Sampai ulama-ulama hadis yang ada di Timur Tengah itu, wong-wong iki lebay wong-wong iki. Kok gak kabeh ngomong sing ndi areke ono arek teko Bukhara. Kasarane Bukhara itu dudu Arab. Paham maksudnya? Ya, ibaratnya misalnya di Mekah teko Jawa, Jawa sak ndi sih pinter wong Jawa pamane. Ulama-ulama Timur Tengah itu sempet, wong-wong iki melebih-lebihkan. Iki wis wong-wong iki ditambah-tambahi. Sampai suatu saat Imam Bukhari itu datang satu perkumpulan ahli hadis di Irak. Waktu teko, jadi ini ulama-ulama hadis yang sepuh-sepuh senior-senior. Iki tarik. Ya wajahnya bukan Arab nih. Orang sana itu wajahnya itu agak sipit matanya. Ya matanya sipit tapi mancung. Gak kayak ini ndak. Ya mancung tapi sipitnya gak nemen. Tapi ya kalian tahu lah gimana orang sana itu ya wajahnya. Wajah ajam. Wajah bukan wajah Arab. Maka Imam Bukhari masuk cari wong-wong iki kita jadi ulama. Ayo coba ya. Sejauh mana sih? Ayo coba kita baca hadis sanadnya diacak. Tahu sanad nih? Sanad tuh hadis ini qala Rasulullah an fulan dari fulan jenenge iku diganti, Pak. Sing seharusnya iki dhisik diwalak-walik ambek ulama ini tadi. Setiap orang ngualik satu hadis. Jadi misalnya kita 20 orang, aku ngualik iki, kon ngualik iki, diwocokno. Imam Bukhari paling nom dhewe. Maka ketika dibaca terus ditanya, "Gimana Muhammad bin Ismail? Kamu katanya pinter hadis. Bener ya? Hadis sama sanadnya tadi." Oh, yang ini yang dibaca sama sampean itu kalau matannya bunyi hadisnya bener. Cuman sanadnya tadi namanya itu kualik. Yang ini an ini dulu. Sedangkan yang sampean iku sing kualik dek gini. Dibenerno kabeh. Sampai para ulama tiba gak lebay wong anjene istimewa ya. Sampai digelari Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Pemimpin orang beriman di seluruh dunia dalam urusan ilmu hadis adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sampai akhirnya Imam Bukhari itu atas nasihat dari salah satu ulama mengumpulkan hadis yang diteliti paling sahih sampai diberi nama Al-Jami'us Shahih, kumpulan dari hadis-hadis sahih. Dan tidak main-main. Imam Bukhari itu pernah menempuh perjalanan jauh untuk mengambil satu hadis. Ketika sampai di tempatnya, wong sing kate dijupuk hadisnya itu bawa makanan ayam pitike teko. Begitu dilebokno kandang gak sido dikeimangan, itu Imam Bukhari gak jadi ngambil hadis. Kenapa? PTE digoroi, yo lek moro aku digoroi bab hadis. Akhirnya gak ngambil ilmu hadis. Gara-gara apa? Gara-gara goroi be. Gara-gara goroi PT. Saking hati-hatinya. Dan dalam riwayat setelah pun Imam Bukhari yakin ini sudah sahih, Imam Bukhari istikharah minta kepada Allah petunjuk apa benar kalimat ini keluar dari lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Bukhari jadi ahli hadis luar biasa. Imam Bukhari mendapatkan iqbal penerimaan dari masyarakat yang sampai kata para ulama koyok-koyok di dunia Islam belum kelihatan ulama sing diuber masyarakat seperti mana Imam Bukhari. Sampai diantaranya Al-Fakir kemarin pergi ke satu masjid tempat Imam Bukhari dulu mengajar hadis di kota Bukhara, namanya Masjid Kalun. Itu masjid Jamek Bukhara, besar masjidnya. Satu ulama ini cerita sama saya, kamu tahu ini dulu masjid ini kawat ya, misalnya 1.000 nampung. Jadi masjidnya itu yang ada tutupannya itu sing di pinggir tok, tengahnya blong gitu ya, tengahnya nggak ada atapnya. Kamu tahu katanya di zamannya Imam Bukhari ngajar di masjid ini, ada kamarnya Imam Bukhari kecil di situ untuk Imam Bukhari istirahat. Itu masjid ini tidak pernah kurang dari 50.000, tidak pernah kurang dari 50.000 orang pagi siang malam yang datang dari berbagai daerah kepingin ngaji sama. Bayangkan, tidak pernah kurang, bahkan 100.000. Terus saya tanya, lah yo opo ceritanya wong 50.000 ngaji kan mikrofon nih. Maka dikatakan dulu itu ada
yang nyambungkan suara. Jadi misalnya di kono lungguh kok iki sing iki nyeritane mburine. Sampai kemudian Imam Bukhari pernah tinggal di satu kota namanya Naisabur. Apa namanya? Naisabur, bukan di daerah situ, lain lagi. Di Naisabur yang ngono. Wah, dicintai luar biasa. Sampai ustad-ustad Naisabur iki cemburu ya biasa. Wong jopo itu wong kene nguasai kabeh wong nang kono iku kabeh kepengin nang Imam Bukhari. Singkat cerita sampai Imam Bukhari difitnah untuk menjatuhkan pengaruhnya, difitnah. Oh iku sak temene sesat, sak temene wanu gak masuk akal kok iso hafal sak menawa kene gak sihir yo. Masyaallah gini. Akhirnya Imam Bukhari mengatakan, saya ini ndak ada niat untuk mengambil kepemimpinan, mengambil mau menguasai katanya ini untuk di Naisabur, tidak ada. Saya datang ke sini murni ingin mengajarkan sabda-sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudahlah, kalau memang di sini saya datang ke sini tambah jadi perkara, jadi perpecahan, mending saya comeback, pulang kampung. Maka Imam Bukhari pulang kemana? Ke Bukhara. Dalam riwayatnya waktu Imam Bukhari pulang ke Bukhara itu masih kurang ciado Bukhara ini. Itu masyarakat Bukhara itu keluar jejer-jejer sampai rojo ya gak dikonokno, jejer-jejer, dan saking senengnya uang di kantongnya itu dikeluarkan, dilemparkan ke kafilahnya Imam Bukhari waktu masuk ini. Ada yang manis ono suapa meriah luar biasa, dan sampai di Bukhara waduh wis ngono maneh, ratusan ribu orang lagi belajar. Sampai waktu itu ya biasa, ulama itu biasa sing hasud ya ulama. Kan lek bakul liwak ya musuhi bakul liwak. Ya Mas. Lek ustaz itu biasa sing hasud ya. Ono bakul liwak laris ya sing iri ya bakul liwak liyane. Ono ustaz kok disenengi wong, biasa sing iri ya ustaz liyane. Begitu juga Imam Bukhari sama, tapi hukum alam ya. Masyaallah. Imam Bukhari ngono. Ada ustaz-ustaz sing gak cocok. Imam Bukhari balik nang Bukhara wadang rusak pasaran iki. Wis muli Muhammad bin Ismail awak dhewe gak payu ya. Sampai suatu saat si penguasa pemerintah di situ itu bukan raja, amir apa gubernurnya di Bukhara itu minta Imam Bukhari wis sampean iku timbang kesel ngurusi wong-wong di masyarakat sampean ngajar keluarga aku yang di istana. Imam Bukhari bilang, saya punya prinsip ilmu ini untuk semua orang, tidak bisa hanya untuk kalangan eksklusif di istana kemudian yang lain tidak dapat. Maka saya lebih senang ini semuanya bisa dapat. Maka kalau di istana kan orang tidak bisa masuk ke istana, kalau di masjid terbuka untuk umum. Makanya kalau bisa kajian itu terbuka untuk umum, ojo kate eksklusifan. Enggak ono iki kajian. Tapi saiki kadang-kadang ya repot, Ustaz zaman saniki ono pengajian rutinan terus diundang gubernur dibatalno rutinane, Pak. Nang kantor gubernur apa kandel iki jarene ya. Masyaallah cair pemane wis wayane ngene iki. Wayahe ya masyaallah. Apalagi wis wayane katipil kabres ya masyaallah, katipil pres, katipil kabeh wis ngene iki masyaallah wis. Lihat bagaimana yang kita teladani dari Imam Bukhari. Imam Bukhari menjawab, saya ndak bisa. Kalau keluarga sampean mau ngaji kok melok teko nang masjid. Tersinggung. Dan wong duwe jabatan lek kono lek tersinggung, akhirnya termakan omongane ustaz-ustaz sing hasud iki tadi. Iya sesat Bukhari Muhammad bin Ismail iku yo gak bener, wah sihir wanu, kok iso wong koyo ngono kabeh. Akhirnya mengeluarkan surat pemerintah yang isinya melarang masyarakat Bukhara ngaji ke Imam Bukhari karena Imam Bukhari dianggap menyelisih sunnah. Lah mbanyol lah. Dia jok sampean ojo kaget lek jaman sakniki ngono, wah iku Habib yo gak sesuai sunnah. Oh wis lawas ngono. Lawas model-model ngono iso ono. Lah wong Imam Bukhari itu sakmono kae sing paling ngerti sunnahnya Rasulullah Imam Bukhari. Yang sekarang jadi rujukan lek masalah hadis tentang sabdanya Nabi sak dunia merujuk ke Imam Bukhari. Hadis lek wis rawahul Bukhari aman wis. Iya mana? Masyaallah. Zaman itu dibilang menyelisihi sunnah. Tapi ternyata surat himbauan dari pemerintah gak direken oleh masyarakat. Tahu wetep orang berbuyun-buyun Imam Bukhari mari sembahyang dikerupuk ditakoni hadis begini. Akhirnya tidak puas dengan itu, Imam Bukhari diusir. Ya Allah, lihat cobaannya ya. Diusir dari tanah kelahirannya sendiri, tempat dibesarkan, kampung aslinya dari kota Bukhara, diusir. Keluarlah Imam Bukhari dari Bukhara menuju ke arah Samarkand tadi. Kira-kira belum sampai Samarkand ada satu desa. Ya, boleh lihat tulisan kitab itu tulisannya ha ro nun ta kaf.
Mbok macane ya apa gretek ngopo gak harusnya. Wong namanya bukan Arab ya, bukan dasar. Jadi tulisannya itu di kitab itu ha, ro, nun, ta, kaf. Tapi kalau sekarang di daerah itu namanya Khoja Ismail namanya ya. Namanya Khoja Ismail. Imam Bukhari ke sana dan banyak kerabatnya, familinya Imam Bukhari di situ. Jadi lebih dekat tengah-tengah antara Samarkand, Bukhara, dia di tengah-tengah tapi lebih dekat kemana? Ke Samarkand. Sekarang dari Samarkand ke sana saya kemarin setengah jam kalau naik mobil. Ya, kayak oke ini nang Lawang ngono lah, kurang atau didik, lebih jauh karena di sana jalannya lancar. Imam Bukhari ke sana. Singkat cerita di sana pada satu malam ma'ruf ini ya. Beliau tiba-tiba jelek wali medeni, moro ngangkat tangan, moro ndongone ini. Ojo sampe sampean tiru ndongone. Allahumma qbid. Allahumma qbidni ilaika. Astagfirullah, bukan begitu pertamanya. Allahumma qaddaqatil ard bima rahubat faqbidni ilaik. Katanya Imam Bukhari, ya Allah, dunia bumi yang segini luas sudah terasa sempit bagi saya. Saya kemana-mana diswenengi wong mari ngono hasud, diusir, dimusuhi begini, ya Allah wis timbang ruwet. Ambil saja saya ya Allah, bawa saya menuju kepadamu, minta dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqbidni ilaika. Ya Allah wis kula kangen teng jenengan mawon ya Allah. Maka tidak lama langsung beliau wafat pada malam Idul Fitri ya. Beliau wafat pada malam Jumat, luar biasa. Malam Jumat pas malam Idul Fitri. Waktu beliau wafat di desa itu ya, bukan di Bukhara, bukan di Samarkand. Beliau wafat di desa itu, jasadnya sama Allah ditunjukkan mengeluarkan bau wangi yang sampai sak kampung itu mencium wanginya semuanya. Dan itu sampai sekarang mereka itu turun menurun mulai mbah-mbahe nyakseni peristiwa itu. Ya, sampai yang ada sekarang di sana. Itu tahu semua waktu bau harum itu. Kemudian waktu baunya harum dimakamkan di daerah itu juga. Ketika dimakamkan sampai berhari-hari makamnya itu baunya wangi, sampai orang dari mana-mana datang mau ngambil barokah dari tanahnya Imam Bukhari yang wanginya luar biasa, sampai gubernur sing ngusir iku pun akhirnya nyesel teko rono. Nangis-nangis. Wis mari telat wis ya. Nyesel akhirnya telat, sampai pada waktu itu diriwayatkan dijaga sama zaman itu sampai dijogo tentara karena orang desel-deselan untuk mau ngambil barokah dari makamnya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau yang kita kenal Imam Bukhari.